Soalnya oli ini sepele tapi kalau dia misalnya telat berabe mas. Berabe. Malah Bisa- luwih entek oke. Iya, Pengalaman benar. ini saya apalagi kena oli palsu. Wah. Halo seluruh motovlog, dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Putra. Dan saya Dito Selamat datang di konten ngablur, ngobrol asik, bareng sedulur. biru. Iya. Suwe ya, daerah Suwe, ketemu ya? jadi kagol. Ini nggak ada kopi mas. Ada ya? Terakhir kapan ya kita Udah rekaman tahun lalu ya? Tahun lalu yang membahas Iya, aksesoris. Membahas aksesoris terakhir. Ya. Kali ini bersama Mas Putra kita akan membahas tips ya mas ya. Ya, Jadi untuk perawatan motor yaitu mengenai oli lagi, tapi Oli nggak lagi. membahas tentang merek oli kayak long drain atau apa. Tapi tips penggantian oli bagaimana caranya? ya. Atau patokan interval pergantian oli mesin pada motor Ya. atau mobil ya. Kita tapi fokusnya ke motor ya mas ya. Iya, kita fokusnya Karena nggak punya motor. mobil ya mas. Traktor ya. Bisa mas kalau mau neh mas. Yo iya. So untuk anu mas, cherry. Iya. Ya, wis, Ya. langsung yuk Jadi sikat. memang untuk penggantian oli ini sedulur, memang ada banyak pemahaman atau asumsi mas. Jadi kadang nih Kak, kalau saya sendiri ganti oli itu kadang setiap bulan sekali. Setiap bulan. Ya, setiap bulan harus ganti oli. Terus kadang lagi para ojol itu punya asumsi juga setiap 2 minggu ganti oli. Terus ada lagi yang mengikuti anjuran aturan dari misalnya reseller oli atau misalnya ke Shell tuh setiap berapa ribu mas? 2.000 sampai 4.000 ada yang mengikuti dengan speedometer. Nah mana sih sebenarnya yang paling tepat gitu mas? Nah, Padahal kan dalam dunia, padahal yang sebenarnya standarnya dalam dunia industri itu ada penggantian oli maintenance-nya mas. Jadi kapan oli itu secara efektif harus diganti itu ada waktunya. ya. Jadi misalnya olinya kita masih bagus, nah kita ganti nanti sayang. Atau olinya udah terlalu jelek diganti, wah. Jadi Biasanya ada tanda-tandanya gitu ya mas. Ya. Kapan harus nah, diganti? sekarang kita akan belajar efektifnya kapan gitu. Ya, atau patokannya Ya, patokan. kira-kira apa? Oke, di sini ada beberapa ya mas ya. Berarti kita bahas dulu yang pertama. Ya. Yang pertama Tips itu yang pertama. ya dilihat dari kualitas oli yang digunakan. Nah, jadi kan jenis-jenis oli itu ada macam-macam ya. Ada mineral, terus semi dan full sintetik. Ya mas ya gitu ya. Saya pernah pakai mineral pernah, semi pernah, full udah pernah. Oke, berarti sama kurang lebih gitu ya. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan ada mineral, semi, full sintetik. Yang pertama yaitu maksimal di motor berjaso MA atau MB. Ya. Itu biasanya untuk base mineral itu 1000 sampai 1500 mas. Berarti range-nya hanya segitu Ya, ya. Mas? segitu. Paling enggak berarti Itu mineral 1500 murni ya. ganti. Oh, Iya. berarti sedulur kalau pilih mineral murni malah lebih sedikit ya. Iya. Jadi Cuma 1000 kilo, 1000 sampai 500. 1500 itu yang sudah jaso MA atau MB ya Mas Oh, ya. iya. Kemudian yang semi itu sekitar 2000 sampai 3000. Nah, lumayan lah. Semi. Ya. Terus yang full sintetik itu 3000 sampai 4000. Wah, lumayan kilometer. nih. Tapi harganya beda. Iya, Yang pasti paling harganya murah beda. mineral, semi terus full. Full sintetik. Lanjut, Mas. Nah, terus jadi untuk catatan, jadi teman-teman ada beberapa oli motor yang full sintetik tapi performanya 1000 km ke atas sudah drop ya. Walaupun padahal itu udah full sintetik, Mas. Iya, iya. Jadi Relatif ya iya, ukuran di relatif. sini ya. Berarti sebenarnya disesuaikan juga dengan motornya. Dengan apa maksudnya? Bukan trayek apa ya, Mas ya? Jarak dan Iya, jaraknya juga situasi kondisi bisa sehari perjalanannya. berapa kilometer Ya, atau misalnya mungkin macet-macetan enggak gitu. macet-macetan atau lancar kan Iya, beda. kan Nanti beda kita akan pasti. bahas lagi. Oke. Terus kalau oli mobil, ya ini untuk mobil ya Mas. Biasanya Iya. untuk mineral itu 4000, semi itu 6000 dan full sintetik 10000. Bahkan Nah, bisa ini lebih. sing mobil Xenia, Iya. aku rumah muda. Jadi saya kalau pakai Tekno, Fason Tekno itu kan full sintetik. Xenia, Mas? Iya, Xenia itu bisa 10000 Mas. Berarti lama ya, Mas yo? Iya, lama juga. Hmm. Nah, terus ini yang tadi untuk mobil, terus untuk motor yang sangat jarang jalan, jadi jarang sekali untuk Motor perjalanan. koleksi. Iya. Atau mungkin ya paling cuma buat Seminggu sekali. ya pergi ke warung, Ke paling Alfa Tomira. Bisa ke Tomira. Rogo. Jadi biasanya untuk oli yang mineral semi sintetik umumnya bisa 6 sampai 8 bulan, Mas. Wah,
Bisa juga yang full sintetik itu 2 tak ya, 1 Mas. tahun. Motor 2 tak weh. Iya. Jadi kan orang jarang keluar. Tapi saya nggak berani itu, Mas. Iya. Tetap ada pengurangan kekentalan. Ya. Gitu sih, Mas. Terus yang perlu diperhatikan lagi yaitu kualitas base atau bahan dasar olinya. Jadi komposisi olinya juga harus dicermati. Terus kan pasti sudah tahu lah teman-teman semua pabrikan oli motornya itu apa nih. Iya. Oke, mungkin itu Mas, lanjut. Mungkin ada lagi. Ya, untuk tips yang kedua, sedulur. Jadi beban kerja atau lalu lintas itu berpengaruh ya, Mas? Iya, berpengaruh. Nih misalnya motor saya sendiri nih. Dulu di Jogja, Vario saya itu jalanannya yang ditempuh pasti lancar. Nah, berbeda dengan sekarang Jakarta ya, macet-macetan. Macet. Tentunya 3000 km di jalanan Jogja dengan 3 km jalanan Jakarta berbeda, Mas. Pasti. Itu pasti akan kualitas oli dalam 3000 yang jarak tempuh itu pasti akan berbeda. Nah, di sini kita juga harus mengetahui, Mas, di sini agar kita tidak sampai trader. Sampai wah 3000 aku di Jogja jalan lancar 3000 ganti di Jakarta, jangan disamakan. Iya. Nah, pastinya kalau di Jakarta macet-macetan, suhu pasti akan tinggi. Nah, itu pasti kualitas oli akan menurun lebih cepat. Jadi, karena macetnya itu ya. Apalagi motor kerja keras atau motor yang sering dibilang ojek gitu. Motor angkot, ojek online. Ojek online itu kan gas terus dari pagi sampai. Nah, kadang-kadang kita melihat ya kadang-kadang yang dipakai ojol itu ya sudah ngebul atau padahal tahun muda atau Vario kayak Mas Putra itu sudah kadang-kadang sudah ngebul. Mungkin kita juga harus memperhatikan kalau nggak kerasa nih kalau ojek itu sehari bisa 100 kilo loh, Mas. Kalau gas terus apalagi belum macet-macetnya. Jadi intervalnya lebih singkat ya. Lebih jangan singkat disamakan gitu dengan jalanan yang di jarak tempuh normal. Misalnya tapi lockdown ini juga rame, Mas. Tetap kalau lockdown sepi jalan normal mungkin olinya lebih awet. Nah, kalau ini lebih cepat lah ya. Kita harus punya feel kalau jalanan yang kita tempuh setiap harinya lebih padat, kita harus punya feel untuk menggantinya agak lebih cepat berbeda dengan durasi biasa. Mungkin itu yang kedua. Berarti yang ketiga yaitu ditentukan dari volume dan warnanya, Mas. Wah, ini Mas maaf Pak Putra ini. Nah, kalau Ninja bisa dilihat dari ada bolongan kaca. Oh iya, ada kacanya, iya. Nah, kalau motor ini piye nih oli ini warnanya? Gitu. Jadi untuk pengecekannya ini bisa diputar sekali. Ya, jadi tutup botolnya itu. Ya tutup olinya maksudnya. Tutup oli mesin. Itu kan ada yang namanya itu, yang pengukuran itu loh, Mas. Oh iya. Ya, jadi bisa dilihat terus biasanya juga tingginya ya, Mas ya? Iya, tingginya full atau berkurang. Nah, itu kan ada bisa. X3 tuh. Pastikan di X paling atas ya. Iya, paling atas sendiri. Jangan paling bawah. Iya. Terus bisa juga biar bisa menentukan warnanya sudah hitam atau belum. Nah, bisa pakai tisu. Bisa pakai tisu. Dinunulke. Iya, dinunulke. Kan ada yang namanya kalau sudah hitam banget, nah berarti itu harus ganti. Berarti udah oksidasi gitu ya, Mas ya. Ditempel di tisu hitam, terus ada juga yang kalau masih kuning atau hijau, nah berarti itu masih bisa lah. Oh iya. Jadi tapi oli baru itu macam-macam berwarna-warni, Mas. Berwarna. Merah, Kalau Fason Techno, saya coba di CB saya lihat kayak masih ada hijau-hijaunya gitu. Tapi oli barunya hijau? Enggak, padahal kuning. Oh, kayak minyak goreng. Iya. Oh, iya. Tapi terus kadang ya masih kuning lah, masih standar. Terus kalau udah hitam berarti harus ganti. Terus volumenya tadi ya Mas udah dijelaskan ditutupnya itu kan nanti ada gambarnya ya. Jadi yang full seberapa, setengahnya seberapa, jadi bisa ditentukan. Jadi bisa dilihat lewat tutupnya. Tutupnya. Kalau nggak ada kayak Kawasaki itu kan menyediakan ada kaca gitu. Kaca. Iya. Mungkin itu sih Mas. Lanjut yang kelima ini keempat yang keempat nyambung tadi yang saya tadi. Jadi kita harus punya feel reading, Mas. Iya. Ini yang susah. Feeling motornya sendiri pasti bisa lah. Susah. Kalau cewek-cewek susah, Mas. Oh iya, cewek. Keringan gue ya, Mas. Keringan gotok ya. Mungkin kalau yang cowok-cowok mungkin sudah bisa feel-nya. Misalnya motornya itu udah mulai agak kasar. Ini yang kopling tarikan berat gitu ya. Ini yang kopling basah berarti nggak matic, bukan matic. Mungkin di persneling itu diganti udah susah. Nah, mungkin itu indikasi oli sudah minta ganti karena ya kita
tadi itu disesuaikan dengan jarak tempuh dan situasi tempuh ya, feel-nya kemacetan. Jadi ada juga yang motor yang baru tahun baru buat tahun baru ini tahun keluaran baru kok sudah ngebul lah itu feelingnya bagaimana gitu. Iya. Jadi dirasakan lah motornya itu kasar atau loyo berat digas kok ngempos. Nah itu mungkin salah satunya oli sudah mulai minta ganti karena bisa juga oli itu menyusut. Dan di konten sebelumnya kita sudah bahas tips memilih oli. Berarti tahun muda tahun tua itu beda. Ya itu kekentalannya. Nah misalnya itu tadi oper gigi sudah susah ya gitu ya harus ya jangan pelit lah, langsung kita ganti. Nggak harus nunggu 3.000 ya, setelah jebol malah entek 1 juta turun mesin mas. Pengalaman saya kemarin yang Vario itu udah malah kena di payung labnya bengkong karena overheat kan. Terus turun mesin itu turun mesin malah 400 ganti ring shaker. Lanjut mas. Oke, ya yang terakhir pasti harus disesuaikan dengan dompetnya mas. Wah iya. Kita harus mengikuti patokan 1.000 tapi pas duit entek ditagih utang mumet ya. Ya sebenarnya percuma juga sih kita beli oli mahal, tapi kita nggak tahu ini cocoknya untuk motor apa. Kadang kan itu ada range-nya kan. Mahal itu bukan berarti bagus ya. Iya, bukan berarti bagus. Tapi harus cocok gitu. Cocok dengan kondisi motornya itu sendiri. Tahunnya. Ya, percuma kalau beli oli yang bagus tapi motornya nggak menerima. Iya. Percuma beli oli yang bagus yang mahal ternyata sudah terlanjur ngebul. Iya. Olinya habis. Ya, itu sih jadi disesuaikan aja dengan kondisi budget ya. Misalnya kita keuangan beli oli yang bagus tapi kita nggak pas bayar kontrakan mumet mas. Iya. Jadi ya yang penting oli standar tapi itu cocok lah buat kalau ini mungkin kalau dompet ini misalnya begini mas, kita biasanya pakai motul, ya lumayan seringnya gitu. Waktu kondisi dompet ini misalnya kalau Yamaha ya beli Yamaha dulu, itu standarnya. Kalau misalnya Honda ya SPX. Standarnya dulu lah. Misalnya kalau kita maksa beli motul tapi beras entek ya mas. Ya itu malah mumet. Ya kita harus menyesuaikan juga keuangan lah. Iya. Itu sih mas mungkin. Jadi ada berapa tips ya mas? Sampaikan tadi ada 5 ya. 5 tips. Ada 5 tips. Nah jadi mungkin teman-teman ada punya tips lagi yang lebih ada tambahan pengetahuan lain boleh tuliskan di kolom komentar. Kita saling belajar ya. Saling belajar. Soalnya oli ini sepele tapi kalau dia misalnya telat berabe mas. Malah luwih entek Iya. Pengalaman ini saya apalagi kena oli palsu. Ya udah jadi oli yang tadinya harusnya mahal tapi dijual murah, hati-hati ya. Hati-hati itu karena ya kadang-kadang yang palsu itu malah lebih mahal. Iya, lebih mahal. Kadang gitu. Tapi jadi, ada mas motor yang harga 100-an ada yang jual 75, 70. Itu enggak diragukan. Mungkin teman-teman di sini saya nih di Jakarta belum menemukan ya bengkel yang mungkin teman-teman yang tinggal di Jakarta Barat atau Jakarta Timur punya rekomendasi oli orang bengkel yang jual oli asli. Karena selama ini karena saya takut ya kemarin itu pakai Repsol itu ternyata dapat palsu terus ganti ring shaker itu. Sekarang saya balik lagi ke Shell. Mas Putra tadi habis ganti oli juga ke Shell. Iya, ke Shell lah dia. Padahal pengennya motul ya mas. Iya. Tapi ya udah coba Shell dulu lah. Kalau ada rekomendasi bengkel yang terpercaya bisa tulis di kolom komentar ya. Itu sangat membantu. Mantap. Iya. Ya mungkin itu aja mas yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya kalau ada salah kita mohon maaf. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam sedulur Motovlog.